Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panapa Hesti dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan aspek legal kebidanan dan etika kebidanan. Baik teman-teman, sebelum saya membahas materi lebih dalam, terlebih dahulu perlu kita ketahui tentang apakah konsep atau apakah definisi dari bidan tersebut. Nah, salah satu pengertian dari bidan menurut pasal 1 butir 1 Permenkes nomor 572-Menkes/per/6/1996 yang berbunyi, bidan adalah seorang wanita yang telah lulus mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, dari pengertian bidan atau definisi bidan menurut Permenkes ini pasti sudah ada gambaran di kepala kita kalau seorang bidan itu adalah seorang wanita yang telah dinyatakan lulus atau menyelesaikan pendidikan kebidanannya dan telah diakui pemerintah serta sudah lulus ujian dengan persyaratan yang berlaku. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apakah konsep atau pengertian dari kebidanan, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep etika dalam kebidanan. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Apakah yang dimaksud dengan etika tersebut? Menurut Berten, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Artinya, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui kalau yang dimaksud dengan etika adalah tingkah laku seseorang atau akhlak seseorang. Nah, dari pengertian tersebut kita juga dapat mendefinisikan etika kebidanan. Etika kebidanan adalah sebuah pengaplikasian tentang bagaimana sih seorang bidan itu bertingkah laku di masyarakat atau bagaimana sih akhlak seorang bidan di masyarakat. Karena dalam masyarakat tidak melihat apakah seorang bidan itu berprestasi, apakah seorang bidan tersebut memiliki STR, tapi etikalah yang paling utama dinilai oleh masyarakat atau dilihat oleh masyarakat. Jika seorang bidan mempunyai etika yang buruk, maka buruk pula pandangan masyarakat terhadapnya. Dan begitu sebaliknya, jika seorang bidan mempunyai etika yang baik, maka baik pula pandangan masyarakat terhadapnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Materi yang akan dibahas adalah apa itu aspek legal dalam kebidanan, apa saja dasar aspek legal kebidanan, dan apa itu otonomi kebidanan, dan apa itu legislasi pelayanan kebidanan. Teman-teman, apa itu aspek legal dalam kebidanan? Aspek legal adalah aspek kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan tindakan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari aspek legal adalah agar bidan dapat memiliki pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Lalu, apa saja sih aspek legal dalam kebidanan? Nah, yang pertama ada uji kompetensi, yang kedua ada lisensi, yang ketiga ada sertifikasi, yang keempat ada registrasi, dan yang kelima ada legislasi. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, uji kompetensi. Uji kompetensi merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang diikuti semua peserta pendidikan pada akhir masa pendidikan. Pesertanya adalah mahasiswa perguruan profesi dan vokasi. Selanjutnya yang kedua ada sertifikasi. Sertifikasi adalah
dokumen penugasan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non-formal. Tujuan dari sertifikasi ini yang pertama, melindungi masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan. Yang ketiga, ada registrasi. Menurut Permenkes adalah proses pendaftaran pendokumentasian atau pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Adapun tujuan dari registrasi yang pertama, meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Yang kedua, meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus malpraktek. Dan yang ketiga, menata jumlah dan kategori melakukan praktik. Selanjutnya ada syarat registrasi. Yang pertama, fotokopi ijazah bidan. Yang kedua, fotokopi transkrip nilai bidan. Yang ketiga, surat keterangan sehat dokter. Yang keempat, pas foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Dan yang kelima, sertifikasi ujian kompetensi. Selanjutnya yang keempat, ada lisensi. Lisensi merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuan dari lisensi ini secara umum, tujuan lisensi adalah melindungi masyarakat dan pelayanan profesi, dan tujuan khususnya memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana. Yang kelima, ada legislasi. Legislasi adalah pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Tujuan dari legislasi adalah yang pertama, mempertahankan kualitas pelayanan. Yang kedua, memberikan kewenangan. Yang ketiga, menjamin perlindungan hukum. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme. Otonomi dalam pelayanan kebidanan adalah akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting atau dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia adalah pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Adapun dasar otonomi bidan adalah Kemenkes 900-Menkes-SK-Romawi 7-2002 tentang registrasi dalam praktik kebidanan. Yang kedua, standar praktik kebidanan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan lain-lain. Lalu, apa saja bentuk otonomi bidan? Yang pertama, mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana asuhan kebidanan. Yang ketiga, melaksanakan asuhan kebidanan. Yang keempat, melaksanakan dokumentasi kebidanan. Dan yang kelima, mengelola keperawatan pasien dan dengan lingkup tanggung jawab. Oke, yang terakhir ada faktor-faktor penunjang otonomi bidan. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, skill. Yang ketiga, etika atau tingkah laku. Yang keempat, dana. Dan yang kelima adalah kewenangan bidan.